Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Kali ini kita akan bicarakan mengenai vaksin COVID pada ibu hamil atau ibu yang akan merencanakan kehamilannya dalam waktu dekat, ibu menyusui. Bagaimana risiko, manfaatnya, dan rekomendasinya. Dan juga akan saya sedikit singgung mengenai vaksin COVID pada anak-anak. Nah, saya jelaskan dulu secara singkat macam-macam vaksin yang ada. Nah, secara garis besar ada dua vaksin yang ada ya. Jadi vaksin dari virus atau bakteri yang dilemahkan, dan ini meskipun dapat bereplikasi di dalam tubuh manusia, artinya replikasi itu bertambah banyak tapi tidak membahayakan. Tapi yang namanya virus hidup ya, meskipun dia lemah ya, mungkin karena ada sesuatu faktor ya, mungkin kadang-kadang dari sekian juta vaksin ada satu yang tadi dilemahkan menjadi sedikit lebih ganas begitu, jadi bisa menyebabkan sakit ya. Tapi selama ini pengalaman-pengalaman baik saya pribadi maupun teman-teman ya, itu tidak ada yang berbahaya. Nah, jenis vaksin yang kedua itu virus atau bakteri yang mati. Jadi sudah tidak bisa memperbanyak diri lagi di dalam tubuh manusia. Jadi tidak bisa menyebabkan sakit ya. Nah, itu banyak sekali vaksin-vaksin ya, yang saya kasih contoh, misalnya vaksin yang hidup ya. Nah, itu misalnya tetes polio, campak, BCG ya. Nah, sedangkan vaksin yang mati itu juga lebih banyak lagi vaksin yang mati ya. Misalnya hepatitis A, hepatitis B, DPT ya, dan tipes ya, dan termasuk juga vaksin COVID ini. Nah, jadi secara sederhananya vaksin COVID ini bukan dari virus yang hidup lalu dilemahkan. Jadi secara teori dia tidak bisa menyebabkan sakit COVID pada orang yang mendapat suntikan vaksin ini. Nah, ini kan ada banyak nih jenis-jenis vaksinnya. Nah, saat ini yang ada di Indonesia itu yang kita udah suntikan ya dari perusahaan Sinovac ya. Ada juga sih vaksin merek lain ya dari perusahaan Pfizer ya, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau vaksin Sinovac ini itu teknologinya udah kuno. Kita udah pakai 70 tahun, selama ini 70 tahun kita udah pakai teknologinya. Jadi secara teknologi vaksin Sinovac ini keamanannya bagus sekali. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Pfizer, Moderna itu memakai teknologi yang baru ya, messenger RNA ya. Jadi dia memakai materi genetik yang kalau vaksin ini disuntikan ke tubuh orang, nah itu akan masuk ke dalam sel ya. Di dalam sel itu ada inti. Nah, tapi genetik ini tidak bisa masuk ke dalam inti sel manusia. Jadi tidak bisa merubah DNA dari manusia. Nah, jadi itu ada isu-isu, oh nanti DNA-nya berubah ya. Jadi secara teori itu tidak bisa menyebabkan perubahan DNA pada manusia. Gimana dengan yang AstraZeneca, Johnson & Johnson, dia menggunakan vektor adenovirus yang dilemahkan ya. Nah, ini vektor itu ibarat kendaraan. Nah, jadi adenovirus yang dilemahkan itu tidak berbahaya buat manusia. Nah, ini ada pesan yang dititipkan di vektornya itu ya. Nah, ini juga akan masuk ke sel manusia sehingga tubuh akan membentuk protein yang seperti protein virus COVID. Nah, jadi 4 vaksin tersebut akan membuat tubuh membuat protein tonjolan
virus COVID. Nah, lalu oleh sistem imun manusia dibuatlah antinya. Nah, jadi dasarnya begitu. Nah, saat video ini dibuat, lagi heboh nih, vaksin dari AstraZeneca bisa menyebabkan pembekuan darah ya, yang bisa fatal. Tapi dari WHO juga sampai saat ini belum merekomendasikan untuk menyetop. Tapi dari banyak negara ya, depending nih pemberian vaksin dari AstraZeneca selama 2 minggu untuk dinilai efektivitasnya ini. Saya akan sedikit menyinggung mengenai tahapan pembuatan vaksin. Ya, yang pertama itu dicoba ke binatang percobaan ya, bisa tikus, kelinci, ataupun binatang percobaan yang lain ya. Nah, di situ akan dinilai tuh keamanannya bagaimana. Jadi nomor 1 itu keamanannya. Yang kedua efektivitasnya itu. Nah, apakah ada efek sampingnya lagi? Nah, itu diteliti pada binatang percobaan. Nah, kalau semua hasilnya bagus, barulah dicoba ke manusia. Ya, jadi sebenarnya ada 4 fase itu ya. Fase 1 itu pada uji cobanya pada sekelompok orang yang sedikit dulu ya. Umumnya kurang dari 100 orang ya. Nah, itu dinilai juga tuh, pertama keamanannya, kedua efektivitasnya, manfaatnya gimana, apakah ada efek sampingnya. Nah, kalau semuanya bagus fase pertama, baru dilanjutkan ke fase kedua. Nah, ini sampelnya lebih banyak lagi, bisa di atas 1000. Nah, sama itu juga dinilai keamanannya, efektivitasnya, efek samping. Nah, itu juga dilihat juga umurnya. Nah, tujuannya buat apa begitu ya. Jadi umur, kerjaan, jenis kelamin itu nanti semua akan dinilai. Nah, kalau udah lewatin uji fase 2, maka akan ke fase 3. Nah, ini sampelnya lebih banyak lagi. Nah, jadi beragam nih. Ya, mungkin profesinya, jenis kelaminnya ya, jadi diusahakan seimbang jenis kelaminnya, usianya yang bervariasi, jenis pekerjaan, tempat tinggal. Nah, itu data yang ada akan semakin banyak lagi. Tetap yang dinilai adalah keamanannya, efektivitasnya, efek sampingnya. Nah, kalau sudah melewati fase 3 ini dan aman, maka akan dikeluarkan rekomendasi ya. Nah, umumnya dalam keadaan normal itu butuh waktu yang lama, sekian tahun. Tapi berhubung pandemi ini, jadi semuanya dipercepat. Ya, tentu aja hasilnya akan berbeda dengan kalau dalam waktu yang normal. Tapi apa boleh buat, karena pandemi, jadi semua serba cepat, kilat, instan. Nggak sampai setahun sudah ada. Biasanya 5 tahun, 6 tahun, bahkan di atas 10 tahun juga ada. Nah, jadi sekarang di banyak negara nih udah banyak nih dilakukan vaksinasi ya, baik dari perusahaan Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, dari China, Sinovac atau Sinopharm. Nah, saat ini ya secara tidak langsung ini fase 4. Jadi hampir semua yang negara yang melakukan vaksinasi ini diteliti lagi keamanannya, efektivitasnya, efek samping. Nah, seperti AstraZeneca ini diduga menimbulkan gangguan pembekuan darah. Nah, akhirnya dipending. Jadi bisa aja satu vaksin kalau diduga meskipun sudah melewati 3 fase dengan baik dan fase 4 di masyarakat ada timbul efek samping yang serius, maka bisa dipending. Nah, jadi ini gunanya monitoring dari badan-badan pemerintah atau swasta ya, yang melaporkan bagaimana efek sampingnya.